fenomena poligami. Ah, ini berat ini. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Tadi saya baru makan di bebek bakar, bebek batu. Bakar batu, bebek bakar batu. Jadi kata yang punya bebek bakar batu, Ustadz Somad, kalau ada laki-laki yang sehat tapi tidak poligami, itu khitannya mubazir gitu. Pak Ustadz, poligami yang benar itu seperti apa Pak Ustadz? Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, 2 orang. Tidak ada ayat menyuruh nikahilah 1, tidak ada. Fankihu ma taba lakum. Nampaknya ibu-ibu udah mulai mau pulang nih. Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, 2 orang, wa sulasa, 3 orang, wa ruba, 4 orang. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidah, only one, 1 saja cukup. Rezekinya mapan, rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak, otaknya cerdas, kan mubazir kalau tak banyak generasi-generasi Islam. Oh bunda, iya pak, apakah kau mau masuk surga lebih cepat daripada kilat yang menyambar? Iya pak. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada dirimu sendiri. Kau bahagia saat ini, bahagia, maukah kau berbagi kebahagiaan itu kepada yang lain? Ini petir menyambar juga. Bagaimana secara Islam pembagian harta gonogini untuk suami istri yang bercerai? Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Cerai tahun berapa? 2017. Selama 17 tahun ini, maka dianggap mereka 2 orang yang berpartner, bekerja sama dalam sebuah usaha. Maka segala pendapatan dari 2017, dari 2000 sampai 2017 dibagi 2. Inikah hukum fikih Islam? Bukan. Ini KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Dianggap suami istri berpartner, bekerja sama segala usahanya, karena si istri di rumah mengurus keluarga, suami mencari nafkah, maka segala penghasilannya selama 17 tahun dibagi 2. Namanya gonogini. Apa arti gonogini? Kau begono, aku begini. Saya nggak maulah dibagi 2 Pak Ustadz, nggak bisa, karena kalau si suami tak membagi 2, dia akan dituntut nanti di pengadilan. Ormas mana yang harus diikuti jika berbeda penentuan hari raya? Ati Allah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ulama. Siapa ulama di Indonesia? Majelis Ulama. Majelis Ulama ada komisi fatwa. Ambil fatwa komisi fatwa. Ustadz selama ini ikut mana? Saya ikut komisi fatwa. Kenapa Ustadz ikut komisi fatwa? Karena saya anggota komisi fatwa. Saya anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Saya ingin bertanya, batasan aurat wanita muslim apakah sama di hadapan wanita muslim dan wanita non muslim? Tak sama. Kenapa? Karena si non muslim akan menengok aurat si muslimah, dia pulang ke rumah diceritakannya ke suaminya, tadi kulihat ibu anu pak, kulitnya begini, wajahnya begini, maka tutup aurat. Kenapa? Dia kan kami sama-sama perempuan, betul, tapi kita tak yakin dengan amanahnya. Ustadz suuzon, masa dia nggak amanah? Sedangkan amanah kepada Tuhan saja dia berkhianat, apalagi amanah kepada sama manusia. Maka jangan bukakan auratmu kepada non muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan bercerita kepada kawan, sahabat, suaminya, adiknya dan yang lain. Ustadz tolong dijelaskan masalah sop, karena banyak dari saudara di sini kalau sholat sop masih putus-putus. Apakah sah sembayangnya kalau dikasih tahu dipelototin? Luruskan, apa mana-mana? Imam tidak angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok saf. Sawas sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Ini ujung saf,
ini arah kiblat, ini tepi sop, semua tumit di ujung sop. Ini tumit, semua tumit di ujung sop. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya tergantung ujung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah, kalau pendek. Rapat dan membahu. Saddul khalal, tutup celah. Kalau dia ditempel, diam aja tempel. Tapi kalau dia ketika ditempel agak miring sedikit, agak geser sedikit, agak rapat aja. Jangan sampai menempel dekat. Dah. Setelah itu imam tengok. Tak perlu pula imam sampai berjalan ke belakang menengok sesuatu. Karena ada satu mahasiswa dari Libya, waktu kuliah dulu, mahasiswa dari Libya ditengoknya ke belakang. Ada satu mahasiswa Afrika, karena lama betul, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu kudeta tak berdarah itu namanya. Saya seorang anak yang dikandung di luar nikah. Dulu ibu saya pernah berniat untuk menggugurkan saya. Apakah ibu yang demikian doa atau sumpahnya itu mustajab atau tidak Pak Ustaz? Karena terkadang saya berdebat dengan ibu saya dan kadang mencaci maki saya. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Masalah ibumu berdosa, masalah cakapnya kasar, masalah dia melawan Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bahwa kau pernah menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari, bahwa dia melahirkan engkau meregang nyawa, bahwa dia membesarkan engkau, menyusukan engkau 2 tahun, sesuatu yang tak dapat kau pungkiri. Mungkin perbuatannya itu karena dia stres tertekan, mungkin dia menghadapi musibah hidupnya lalu berpengaruh. Itu urusan dia kepada Allah. Jangan kau lawan. Jurus menghadapi orang tua, diam. Diam, tak lebih tak kurang daripada itu. Kalau tak tahan diam, ambil earphone, dengar. Dan kau lawan. Melawan orang tua, ada dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Berzina, di akhirat dapat, dunia tak dapat. Mencuri, jahat, ada orang pencuri, maling, koruptor, di dunia senang, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat hukumannya, di akhirat dapat. Masa di dunia sudah dapat, di akhirat lagi dapat 2 kali. Yang di dunia itu apanya? DP-nya. Maka jangan lawan orang tua. Kalau mau menasehati dia, pulang dari pengajian ini, jangan panggil dia, "Ma, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jangan kau nasihati dia seperti muridmu. Pinjam mulut orang lain, tapi bahasanya bahasa agama. Nenek mama, tokoh adat, lembaga adat Melayu, alim ulama, cerdik pandai, dia manusia, pasti ada cakap orang yang dia dengar. Di antara sekian banyak keluarga, siapa omongannya yang dia dengar? Dia selalu dengar kalau makcik saya yang ngomong. Ngomong sama makcik, sampaikan ke mama saya supaya begini. Kita yang punya bahasa, tapi disampaikan mulut orang lain, tujuannya tercapai insyaallah. Jangan lupa, hati ibunda itu antara jari jemari Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Mintakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Kalau engkau maha kuasa, kalau engkau maha perkasa, tunjukkan kuasamu ya Allah. Ini kita minta kepada Allah SWT. Pak Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap mertua yang memusuhi menantunya? Cari orang lain yang kira-kira omongannya didengar mertua. Mertua kamu ini paling ngefan sama siapa? Dia paling ngefan sama Ustadz Khalid Basalamah. Bawakan dia ke pengajian Ustadz Khalid Basalamah, biar Ustadz Khalid yang menasihati dia. Dia paling hobi sama siapa? Dia paling terkesan dengan Buya Yahya. Bawakan nanti pas Al-Bahjah datang buat acara, bawakan ke Buya Yahya, biar Buya Yahya yang menasihati dia. Dia paling ngefan sama siapa? Sama, takkan dia menjawab ngepan sama Ustaz Somad, pasti tidak. Karena yang ngepan sama saya itu mertua yang baik-baik aja. Bercandanya. Zaman sekarang kita merasa pemerintah penguasa menzolimi ulama dan ormas-ormas Islam. Bagaimana kita menyikapinya Pak Ustaz? Atiullah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Ayat sebelumnya baca. Makanya ayat Quran jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat nafsir ayat Quran, dikhitannya semua. 2 yang wajib kita taati, sifatnya 2. Siapa dia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl.
adil. Dia amanah, dia adil, ikut. Dia tak amanah, dia tak adil, maka kau punya hak untuk kritik. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisanihi, dengan lidah. Fa illam yastati, fa biqalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, fitnah-fitnah di sana sini banyak juga. Ustaz Somad, perusahaan kami tidak lagi mengizinkan Ustaz ceramah di kantor kami karena Ustaz anti kebinekaan. Siapa yang melarang saya? BIN, Badan Intelijen Negara. Kita tak boleh langsung percaya. Seandainya saya mau timbulkan fitnah, langsung saya share, BIN melarang saya. Enggak, saya tanya langsung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Badan Intelijen Negara, betul. Apa betul kalian melarang saya ceramah di perusahaan anu? Tidak Ustaz Somad, kami tidak punya seperti itu. Berarti ada orang lain yang mau memfitnah-fitnah, mau membentur-benturkan kita. Tanya langsung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak Kapolda Polisi Provinsi, iya. Apa betul saya sudah dilaporkan orang? Belum ada laporan sampai sekarang Pak Ustaz. Tak ada. 3 hari yang lalu staf Kapolda nelpon saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya staf Kapolda. Iya Pak. Dalam hati saya, ini mau menangkap nampaknya ini. Ada apa Pak? Bisa Ustaz ceramah Pak Ustaz. Jadi tak ada fitnah-fitnah luar biasa. Islam mengajarkan kita, dapat fitnah jangan dibesarkan fitnah ini. Tabayun, klarifikasi. Ustaz, aliran LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam, lalu berubah menjadi Islam Sejati, lalu berubah menjadi Lemkari, lalu berubah menjadi LDII. Isinya itu saja. Di antara yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka meyakini di luar mereka itu berarti kafir, najis, berdasarkan ayat Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Makanya muncul isu di tengah masyarakat, kalau kita bertamu ke rumah mereka, nanti bekas tempat duduk kita akan dipelnya, karena kita dianggapnya seperti najis, seperti anjing babi, seperti kotoran. Nah sekarang mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LDII di bawah pengawasan pembinaan MUI, itu tertulis Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan MUI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalau bapak ibu ketemu, apapun nama jamaahnya, kalau bapak ibu bertamu ke rumah dia, tiba-tiba tempat duduk ibu dipelnya, tiba-tiba tempat kaki bapak ibu dipelnya, karena dianggapnya seperti anjing babi, besok datang lagi, pergi ke dapurnya, ke kamarnya, biar makin banyak dia ngepel-ngepel. Kenapa banyak jamaah ketika sholat memijak kaki kita? Kenapa jamaah ketika sholat banyak memijak kaki kita? Dia bukan memijak, dia mau merapatkan, karena di antara celah-celah di situ ada setan. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Kalau sekali kita tempel, ini kaki teman, ini kaki dia, sekali kita tempel dia diam aja, berarti dia termasuk orang yang nyaman kalau ditempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan kita tempel lagi, berarti dia orangnya penggeli, gak tahan dia. Saya termasuk orang yang nyaman. Kalau saya sedang sholat, ada orang nempel kaki saya diam aja, karena saya tahu dia sedang menjalankan syariat agama Islam. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, itu hadis riwayat Anas bin Malik, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya, bukan semuanya nempel, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Jadi kalau ada yang nyaman ditempel, tempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan tempel lagi, nanti asik ngurus kaki aja lah. Imam udah sampai habis Fatihahnya, kita masih ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Kita injak sekali, dipijaknya kaki kita 2 kali. Enggak, minta kepada Allah SWT. Pak Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang pembelian barang dengan cara kredit? Uang dengan uang riba, haram. Pinjam duit 1 juta, bayar 1.200.000, haram. Uang dengan barang tidak riba. Zaman Nabi, sahabat membeli budak tidak cash, sahabat membeli gandum tidak cash. Tulisan saya tentang ini lengkap, cari
www.google.com, tulis di search Somad Morocco spasi kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, dapat, download, share, kasih ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz, paket tak ada. Mohon jelaskan hukum imunisasi untuk anak Pak Ustadz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma dua, makan babi sama mati, maka potonglah babi itu pakai bismillah. Tidak, babi itu boleh kita makan, ambil babi, colek pakai kecap sikit-sikit, sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhaffud dararain, memilih dua mudarat, sama-sama mudarat, mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah, akhaffud dararain, babi dengan mati, kalau memang resikonya mati. Ustadz sendiri dulu waktu kecil imunisasi. Saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil imunisasi, kau tak pernah diimunisasi walau sekalipun." Sampai sekarang hidup juga. Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nama kitabnya Min Fiqhid Daulah, nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-ghina mithlul kalam, musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ngingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik ngajak bunuh diri, dulu ada musik kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri, tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati, boleh. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Apa tanda-tandanya tobat seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada perubahan. Aku alhamdulillah sudah hijrah, sudah tobat. Apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku tobat tak ada. Sombongnya minta ampun. Ustaz, saya sudah tobat nih Pak Ustaz. Kalau Ustaz nggak percaya, tanyalah seluruh Batam nih, mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina. Tanyalah semua, mana yang minum kamput tua, Carlsberg, mix, semua tak pernah saya minum. Ini tobat apa mau cerita kesombongan? Orang tobat kok bangga dengan masa lalu dosanya. Kalau cerita dosa melelehkan air mata, bukan aku sombong. Ada perubahan dalam perilaku. Pak Ustadz, itu dulu orang pelitnya minta ampun, bakhil Pak Ustadz. Tapi setelah dia tobat Pak Ustadz, sekarang kalau ada penggalangan dana, oh berapa? 5.000 perak. Apa hukumnya bekerja di bank syariah? Bank syariah sudah keluar fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Dia adalah resmi syariah, menuju syariah. Bank syariah ini kalau kita matikan, yang mematikan kita ikut berperan mematikan bank syariah. Sudah 2 bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Provinsi, dikonversi menjadi bank syariah. Pertama BPD Aceh, karena Aceh kuat syariat Islam di sana. Yang kedua, Bank BPD Lombok, karena kebetulan gubernurnya Dr. Azhar Tafsir Al-Quran, hafal Quran, Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang berhasil mengkonversi, tentu dengan bantuan umat Islam. Nah, seandainya 33 provinsi ini berhasil mengkonversi, maka insya Allah budget ekonomi syariah kita akan tinggi. Sekarang berapa? Baru 7%, 93% konvensional. Jadi yang tetap bekerja di bank syariah, lanjutkan. Apakah saya berdosa jika setelah saya menikah saya berpisah kota dengan calon suami untuk beberapa bulan karena pekerjaan, dan calon suami saya setuju? Dia tak setuju sebetulnya, cuman takut dia. Bang, nanti kita nikah ya, cuman berapa bulan ini kita pisah dulu. Iyalah deh. Dia kebetulan anggota ikatan suami takut bini pula.
Takkan ada mau suami istri berpisah, buah hati belayan jiwa, sedetik saja ditinggalkan kau terbayang di pelupuk mata. Mana mungkin bisa. So sweet Pak Ustaz. Oleh sebab itu, kalau bisa kalian pindah jadi satu kota, bisa. Jangan lalu lama-lama. Ingat, munculnya perselingkuhan, komunikasi rusak disebabkan oleh berjauhan ini. Dekatkan. Ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi. Yang kau kejar ni apa? Gaji, sumbangan itu segala macam. Ada reward segala macam. Ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan materi. Apa itu? Komunikasi yang amat sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai. Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Berdosakah orang yang kotor rambut dan kuku? Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Ma min ayamin, tidak ada hari al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Ini hadisnya mengatakan tak ada amal yang lebih baik daripada ini. Hadis Nabi, bukan saya yang nyebut. Walal jihadu fisabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Walal jihadu fisabilillah. Jihad pun tak bisa mengalahkan ini. Dan hari ini 1 Zulhijjah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibu yang hari ini sudah puasa, mantap. Bapak yang hari ini puasa, mantap. Ustaz puasa apa tidak? Tidak. Ustaz yang ngajak puasa, kenapa tak puasa? Saya musafir. Sunat. Oleh sebab itu maka bagi yang bisa puasa, puasa. Mana dalilnya puasa 9 hari? Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Yang mau puasa, kami tak sanggup puasa Pak Ustaz, terlalu tinggi. Perbanyak solat sunat. Solat sunat enggak bisa Pak Ustaz, asam urat. Baca Quran banyak-banyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, banyak-banyak zikir. Zikir pun tak bisa Pak Ustaz, mati aja dah. Berdosakah orang yang potong rambut dan kuku bagi yang niat kurban? Idza raaitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian melihat 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah kemarin sore, nampaknya sudah anak bulan 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong rambut. Hukumnya sunat, wajib, sunat, sunat muakkad. Apa hukum tidak potong kuku, tidak potong kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut sejak kemarin sore sampai nanti tanggal 1 Zulhijjah? Setelah motong kambing baru potong kumis, potong jenggot, potong kuku. Hukumnya sunat, bagus, baik. Kalau ada yang potong kuku, kalau ada yang potong kumis, tidak apa-apa, kurbannya tetap sah. Beli buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid, simple, kecil, cetakan bulan bintang, 40.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, tamat dari Al-Azhar 1935 Masehi, sudah tamat Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, fikih dasar, biar tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana wajib, mana sunat muakkad. Bagus. Seperti apa yang harus dipanut dan harus diikuti itu Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 21. Terpecah orang Yahudi menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Terpecahnya Nasrani menjadi 72 firqah. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Terpecah umatku menjadi 73 firqah. Hadis itu hadis sahih. Ya Rasulullah, berapa yang selamat? Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu saja, al-firqah an-najiyah, yang selamat. Sifat mereka bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan satu jawaban, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka menempuh jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Sampai hari ini hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, dengan penuh keyakinan, sebenar-benar keyakinan kita berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat Nabi. Tadi kita sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, berbagi, bersedekah, berinfak, tak keluar dari 5 rukun Islam: bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 6 masih kita yakini, beriman kepada Allah wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Majelis Ulama Indonesia menetapkan kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-cirinya salah satunya adalah mengingkari, mengotak-atik, mengobo-obo salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Selama ustadz itu masih berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukun iman, rukun Islam, tak dia ingkari, tak dia otak-atik, tidak dia preteli, tetap dia amalkan, ikuti dia apapun ormasnya. Khudh ma safa, da' ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Terlalu banyak persamaan kita, jangan dipecah oleh khilafiyah, perbedaan-perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, padahal perbedaan kita hanya sedikit. Mohon sebutkan ciri-ciri ulama su' sehingga kami bisa berhati-hati dan tak sembarangan mengikuti seseorang yang tak jelas keilmuannya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, populer dengan nama Imam Al-Ghazali. Ada juga menyebut Imam Al-Ghazali, Ghazali, dua-duanya betul. Meninggal tahun 505 Hijrah. Masehinya mudah ingatnya, 1111, 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ dia membahas panjang lebar tentang ulama su'. Ihya Ulumuddin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara cirinya adalah menjual fatwa agama untuk kepentingan dunia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian dia cari untuk liumari bihil ulama, liujari bihis sufaha, untuk membanggakan diri di tengah orang jahil, untuk menyombongkan diri pada ulama, lam yajid irfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kita tengok, ada yang memperjuangkan agama Allah, ada yang menolong orang susah, tapi ada yang bernostalgia dengan kezaliman. Maka ulama yang sudah rusak, kita harus berpegang teguh kepada yang tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian umur panjang nanti, kata Nabi, kalian akan melihat berbagai macam perpecahan di atas muka bumi ini. Tapi kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin.